anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi atas karunia-Nya lah kita berkumpul kembali dalam acara kajian rutin Parenting SIT Lampu Iman. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabiatnya, kepada kita dan seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang menjadikan sebagai suri tauladan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ustadz Zaki Nur Hakim Zaki LC, yang kami hormati pengurus acara bunda-bunda dari wakilan kelas 7, 8, dan 9, dan yang saya hormati Bu atau bunda-bunda wali murid dari SD dan SMP yang telah menyempatkan hadir dalam acara kajian parenting hari ini. Sebelum kita memulai acara, perkenankan saya membacakan susunan acara, yaitu yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran beserta syari tilawahnya. Yang kedua, acara inti, yaitu materi yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Nur Hakim Zaki. Yang ketiga, ada sesi tanya jawab. Yang keempat, doa atau penutup. Mari ibu-ibu kita buka acara ini, semoga lancar. Mari kita baca surah Al-Fatihah bi barakati ummul kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya kita langsung masuki acara, yaitu untuk pembacaan surah Quran yang dibawakan oleh Bunda Samia dari kelas 8 dan Saritawa dari kelas Bunda dari kelas 8, yaitu Bunda Najah. Kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya. Begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Alhamdulillah. Terima kasih Mama Samia dan Mama Naza. Untuk acara yang kedua, yaitu penyampaian materi kajian rutin parenting oleh Bapak Ustadz Nur Hakim Zaki dengan tema kekinian, tantangan generasi milenial di era disrupsi, bagaimana itu menumbuhkan cinta Nabi di tengah arus teknologi informasi. Untuk Bapak Ustadz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa qala qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minan nasi man yattakhidhu min dunillahi la yuhibbuna billah wal ladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau الذين إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب أصحاب نبيك وحب الذين يحبونك وحب العمل الذي يقرب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, limpahan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kita masih bisa dipertemukan dalam majelis ilmu, majelis yang penuh dengan keberkahan, majelis yang penuh dengan Allah SWT. Bapak dan Ibu sekalian, tema di kesempatan pagi hari ini Ibu Iwin mintanya agak-agak kontemporer gitu ya. Jadi adalah tema ini ya. Generasi milenial di era disrupsi ya. Nah, tapi ada subtemanya bagaimana menumbuhkan cinta Nabi di tengah arus teknologi informasi. Nah, ini mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini kita bisa belajar bersama. Saya juga belajar dan Bapak dan Ibu sekalian juga kita bersama-sama untuk belajar. Ya, ada beberapa kata kunci di sini Bapak dan Ibu sekalian. Ya, yang sudah kita sebutkan tadi ya. Ini yang pertama, ada era disrupsi, ada generasi milenial, ada arus teknologi informasi, kemudian menumbuhkan cinta dan sang Nabi. Aku
ini kita akan berbicara 5 poin. Ya. Kalau ibu-ibu yang hadir di sini generasinya generasi apa ini, Bu? Ya. Kalau kata Buliah kemarin ada generasi milenial, ada kolonial. Ya, kalimat-kalimat ini akrab di telinga kita ya, Bapak Ibu sekalian. Karena ini sudah mulai sering disebutkan. Ya. Apalagi dengan sosial media yang demikian masif di tengah-tengah kita, yang menjadi makanan sehari-hari dalam tanda kutip. Jadi yang pertama, apa yang disebut dengan disrupsi ini? Ya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, disrupsi adalah satu hal yang tercerabut dari akarnya. Gitu. Kelihatan nggak, Bu, tulisannya? Silau. Kurang kelihatan ya? Oh, apa dimatiin lampunya, Mas? Ya, jadi disrupsi itu, ya, kata para ahli, ya, adalah hal yang tercerabut dari akarnya. Ya, dari pengertian disrupsi tersebut dapat dikatakan bahwa fenomena mana terdapat sejumlah perubahan atau lompatan yang besar yang keluar dari tatanan yang lama dan mengubah sistem lama menjadi. Nah, orang menyebut hari ini atau era ini disebut dengan era disrupsi. Jadi ada banyak hal yang tercerabut dari akarnya, kemudian merubah berbagai macam hal di tengah-tengah kita. Kerasa nggak, Bu? Ada era yang semacam ini gitu. Dengan kemunculan internet, ya. Sekarang ibu-ibu yang biasa masak wajib, ya, sudah tinggal pegang gadget. Iya kan? Itu ya, Bu. Ya. Dulu yang namanya belanja, ya, kalau keluarga kecil punya mobil datang ke mall, ya kan, pakai dorongan. Ya, hal-hal semacam ini sudah mulai terjadi perubahan besar. Ya. Berapa banyak supermarket yang kemudian jatuh, ya, berganti, mall-mallnya ada di handphone. Marketplace disebutnya, ya. Ini kita saksikan fenomenanya demikian dahsyat, ya. Nah, ini yang disebut dengan disrupsi. Artinya ada hal-hal yang tercerabut dari akarnya, kemudian terjadi perubahan-perubahan yang merubah sistem demikian luar biasa. Dulu yang namanya sekolah kan harus datang ke tempat. Sekarang orang bisa belajar dari rumah. Duduk, ya. Mau sarungan juga bisa, kata. Nggak kelihatan cuma segini. Artinya ada banyak hal yang ternyata kita alami, ya. Terjadi revolusi yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat sejarah dunia ini, ya, revolusi pertama itu kan muncul ketika ditemukannya mesin uap, ya kan? Walaupun sebetulnya kalau kita tarik ke belakang, revolusi itu sudah ada cikal bakalnya ketika penemuan kaum muslimin yang luar biasa, yang sampai hari ini penemuan itu sudah menjadi dasar dari penemuan ilmuwan hari ini. Ya. Mulailah ada lokomotif, ada kereta, ada mobil. Ya. Salah satu mobil pertama yang dibuat itu dibeli oleh Paku Buwono kalau tidak salah, ya. Bagaimana orang berpikir kereta kuda yang biasa ditarik kuda, tiba-tiba ada kereta nggak ada kudanya. Ya, saya lihat film bagaimana orang-orang begitu melihat ada mobil pertama. Ya. Jadi mobil pertama itu, Bapak sekalian, ya mirip kayak kereta kuda, tapi nggak ada kudanya. Sampai orang mengatakan ini setan, gitu.
Gimana dia bisa jalan? Padahal ternyata pakai mesin. Ya, itu kan mesin uap yang menggerakkan roda. Gitu. Kemudian revolusi selanjutnya ketika ditemukan mesin cetak. Ya. Akhirnya kita mengenal ada revolusi industri. Ya. Nah, revolusi ketiga ketika ditemukannya internet. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian kan sering dengar nih ada disebutnya apa? 4.0. Apa disebutnya Bu Iwin? Akhirnya kita harus nanya Pak Rahman ini. Disebutnya apa Pak Rahman? Mas Wanto? Lagi husu dia. Mas Wanto? Mas? Oh, rupanya lagi dengerin. Ya, revolusi yang sekarang disebutnya 4.0 ya. Mau naik ke 5.0. Gitu ya Mas ya? Ini gimana nih orang IT? Jadi Bapak sekalian, istilah-istilah ini merujuk kepada revolusi yang terjadi di tengah-tengah manusia dalam sejarah manusia, ya. Dari mulai ditemukannya mesin uap, terus yang kedua kemudian mesin cetak, ya. Yang ketiga kemudian ditemukannya internet. Ini kan merubah konsepsi luar biasa. Ya. Jadi gabungan antara komputer dengan internet ini disebut dengan revolusi keempat. Kemudian kita mau masuk ke revolusi selanjutnya, orang-orang menyebutnya dengan kecerdasan artifisial. Ya. Dan orang menggambarkan kalau revolusi ini terjadi, kecerdasan artifisial, ada banyak hal yang akan menghilangkan begitu banyak pekerjaan-pekerjaan orang. Ya. Dulu saya punya teman kerjanya di Jasa Marga yang tol itu ya, pengelola jalan tol. Ya. Kerjanya ngapain? Ya, kerjanya jaga gerbang tol. Ya. Itu sebelum ada kartu tol di tap. Ya. Tapi begitu ada kartu tol di tap, ya, mesin itu menghilang sekian banyak ya, atau sekian ribu orang yang bekerja. Ya. Jadi semakin banyak teknologi berkembang, maka akhirnya ya, terjadi perubahan-perubahan yang mendasar. Ya. Nah ini fenomenanya. Ya. Maka era disrupsi adalah era di mana terjadinya perubahan masif. Nah ini perubahannya masif, ya. Yang membuat sistem dan tataran bisnis yang lebih baru. Disrupsi sendiri utamanya disebabkan oleh adanya inovasi-inovasi dan kreativitas baru. Jadi akhirnya ya, teknologi ini kemudian mendatangkan turunan-turunan yang lainnya. Nah, sehingga lahirlah kemudian sebutan emak-emak berdas yang mengalahkan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini era yang kita hadapi hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini masa-masa yang kita saksikan. Bagaimana perubahan itu demikian cepat, masif, ya, artinya masif itu hampir di semua lini, dan itu memberikan dampak yang juga luar biasa. Ya. 2 tahun kemarin begitu ada pandemi, ya, sebagian orang bisnisnya hancur, tapi ada orang yang bisnisnya naik. Siapa? Yaitu pemilik teknologi, ya, yang punya Zoom, yang punya. Kenapa? Karena kemudian permintaan meningkat dan sampai sekarang. Ya. Sebetulnya kan belajar jarak jauh itu sudah ada ya, dari semenjak dulu di kita namanya UT, Universitas Terbuka. Kan belajar model-model, tapi kemudian sekarang dikembangkan lebih jauh. Ya. Akhirnya lahirlah istilah namanya blended learning. Ya. Di blender pembelajaran. Ya. Nah ini eranya, era disrupsi. Ya. Kemudian yang kedua, kata kunci yang kedua, generasi milenial. Ya. Ada sebutan untuk beberapa generasi, ya, yang sering disebutkan itu generasi baby boomer.
kemudian ada lagi generasi X, generasi Y, generasi Z, X, Y, Z, ya. Ada lagi sebutan generasi milenial. Ini kira-kira ibu-ibu yang hadir di sini masuk generasi mana nih, Bu? Apa yang disebut dengan generasi? Generasi adalah sekelompok individu yang dipengaruhi oleh kejadian-kejadian bersejarah, ya, dan fenomena budaya yang terjadi dan dialami pada fase kehidupan mereka. Nah, ini yang disebut dengan generasi, ya. Jadi generasi ini adalah sekelompok individu yang dipengaruhi oleh kejadian-kejadian bersejarah dan fenomena budaya yang terjadi dan dialami pada fase kehidupan mereka. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kalau kita lihat dalam sejarah para ulama, ya, para ulama itu mereka punya sebutan untuk menyebut ulama namanya tobaqat, ya. Tobaqat itu artinya lapisan-lapisan, ya. Jadi kalau kita makan, Bu, ya, kata para di dalam bahasa Arab, ya, nampan buat makan itu disebutnya tobak. Dalam Quran ada latar kabunna tobaqan an tobaq. Di surat apa itu? At-Tariq, ya. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqit. Terus Allah latar kabunna tobaqan an tobaq. Kalian akan naik, ya, setahap demi setahap, selapis demi selapis, ya. Nah, jadi dalam istilah para ulama itu biasa ada sebutan, misalnya, ya, garis besarnya begini, ya. Generasi pertama umat ini biasa disebut generasi terbaik, ya, generasi salafus saleh itu. Nah, generasi salafus saleh ini ada disebut dengan generasi sahabat. Kemudian di bawah sahabat namanya generasi tabi'in. Di bawah tabi'in namanya tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Ya. Ini ada definisinya sendiri, Bu. Ya. Generasi sahabat disebut sahabat, ya, karena mereka bertemu dengan Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, bertemu, ya. Nah, itu disebut generasi sahabat. Yang kedua tabi'in. Tabi'in ini tidak bertemu Rasulullah, tapi bertemu orang yang bertemu dengan Rasulullah, disebutnya tabi'in. Siapa? Para sahabat. Jadi tabi'in adalah orang-orang yang berguru kepada para sahabat, gitu, Bu, ya. Nah, di antara sahabat itu juga punya lapis-lapisnya, ya. Ada sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, sahabat yang utama itu khulafaur rasyidin. Ada lagi nanti sahabat juga nanti dibagi dua, ada sahabat senior, ada sahabat junior, gitu. Oh, ini sahabat senior, ini sahabat junior. Kemudian tabi'in juga sama, ada tabi'in senior, ada tabi'in junior. Nah, maka para ulama juga mereka membuat klasifikasi, ya, tabaqat. Nah, makanya nanti ada tabaqat. Misalnya ulama-ulama Syafi'iyah itu punya tabaqatus Syafi'iyah, tabaqatul Hanabilah. Ya, jadi tabaqatul ulama, ada lapis-lapis generasi-generasi masing-masing para ulama. Jadi pengklasifikasian generasi itu dari dulu sudah ada, ya. Jadi kita tidak perlu heran. Nah, hanya untuk sekarang, ya, ini orang kemudian membuat istilah, dan itu memang ada kajiannya, kajian sosiologis. Nah, salah satu ulama besar yang diakui di dunia barat dan di dunia timur, bapak sosiologi dunia, salah seorang ulama dari Maroko, namanya Ibnu Khaldun. Ya. Ibnu Khaldun ini hidup sekitar 800-an tahun setelah Rasulullah SAW. Ya. Dan sebelum mereka ada banyak para ulama, tapi Ibnu Khaldun, ya, beliau kenapa dicatat di dalam sejarah dan dinisbatkan atau ditahdiskan sebagai bapak sosiologi nasional atau bapak sosiologi dunia, ya. Karena beliau ini, ya, seorang ulama yang mengerti politik, sejarah, ekonomi, ya, dan dia melakukan sebuah kajian-kajian terhadap jatuh bangunnya peradaban, gitu, ya. Ibnu Khaldun itu membuat satu buku sejarah namanya Al-Ibad. Jadi sejarah orang-orang terdahulu, ya, nama kitabnya Al-Ibad. Saya lupa sejarah buku judul ini, ya.
Ya, jadi judul aslinya itu Al-Ibar wa Diwanul Mubtada wal Khabar fi ayyamil Arabi wal Ajam wal Barbar wa man asarahu min dawi sultanil akbar. Ya, nama judulnya aja begitu, Bu. Jadi para ulama kalau bikin buku judul-judulnya sudah menarik. Ya. Al-Ibar itu artinya pelajaran, ya. Wa Diwanul Mubtada wal Khabar, serta catatan mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar itu istilah nahwu, tapi di sini dipergunakan untuk istilah sejarah, ya. Jadi mana yang lebih dulu, mana yang menghabarkan, gitu. Kalau di kita menerangkan, diterangkan, gitu. Fi ayyamil Arabi wal Ajam wal Barbar, di sejarah hari-hari orang-orang Arab, non Arab, Ajam itu wal Barbar, orang-orang Barbar. Wa man asarahum, dan orang-orang yang sejaman dengan mereka, min dawi sultanil akbar, di antara para sultan-sultan agung. Jadi Ibnu Khaldun ini bikin buku sejarah segini mungkin tebalnya, Bu, ya. Nah, buku sejarahnya ini menceritakan bagaimana jatuhnya peradaban ini, jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan atau imperium-imperium, ya. Ibnu Khaldun ini berarti beliau hidup, ya, sudah melewati sekian banyak jatuh bangunnya imperium, ya. Dari mulai Khulafaur Rasyidin, ya. Khulafaur Rasyidin kan dulu di mana, Bu? Di Madinah. Kemudian setelah Khulafaur Rasyidin, ya, kepemimpinan Islam itu berpindah ke Bani Umayyah. Bani Umayyah itu di ujung Khulafaur Rasyidin, Ali bin Abi Thalib memindahkannya ke Kufah di Baghdad. Kufah itu di Irak, ya. Dari Irak kemudian pindah, ya, oleh Bani Umayyah, Muawiyah bin Sufyan ke Syam, ya. Dari Syam kemudian pindah ke Baghdad ketika kekuasaan Bani Abbasiyah. Dari Baghdad terus pindah lagi ke Mesir. Ini artinya perpindahan-perpindahan, dan Ibnu Khaldun, ya, bagaimana memperhatikan perpindahan-perpindahan serta beliau mengkaji. Jadi bukan cuma baca sejarah, Bu, ya, tapi melakukan kajian kenapa jatuh bangunnya sebuah imperium itu. Nah, untuk orang membaca buku ini, beliau menulis buku pengantar, namanya Muqaddimah, pengantar itu, ya. Nah, Muqaddimah Ibnu Khaldun ini lebih terkenal daripada kitab asli. Itu kitab Muqaddimah ini yang kemudian dikaji oleh para ahli sejarah dan menisbatkan atau menahdiskan Ibnu Khaldun jadi ahli sosiologi modern. Kenapa? Karena beliau mengkaji 800 tahun jatuh bangunnya peradaban itu, kemudian ditulis kenapa peradaban ini bangun, kenapa jatuh, bagaimana bangsa itu muncul, bagaimana dia tumbuh, apa saja faktor-faktor penentunya. Itu kajian Ibnu Khaldun, ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau sekalian, ya, maka kalau kita berbicara tentang generasi, ya, generasi adalah sekelompok individu yang dipengaruhi oleh kejadian-kejadian sejarah dan fenomena budaya yang terjadi dan dialami pada fase kehidupan mereka. Nah, karena itu kalau sekalian, di dalam Islam kita juga mengenal yang disebut dengan siklus sejarah, dan siklus sejarah ini ada dalilnya. Sekali lagi, ada dalil, ayat hadisnya, ayat Quran, ya. Ayat Al-Qurannya ada. Kata Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan demikianlah hari-hari kami pergiliran di antara manusia. Ini ayat umumnya bahwa peradaban itu bergiliran, ya. Maka dulu dipegang oleh orang Arab juga dipisah-pisah, dari mulai Khulafaur Rasyidin, ya, di Mekah atau di Madinah, pindah ke Kufah, pindah 30 tahun. Ya. Jadi kata Rasulullah, khilafah nubuwah itu 30 tahun. Berarti ada siklus 30 tahun. Ya. Ada sebagian ulama menambahkan kepemimpinan Hasan bin Ali sekitar 6 bulan sebelum berpindah nanti kepada Muawiyah bin Sufyan. Nah, ini kita kembali ke sini, ini kelamaan nanti. Ini kenapa saya berbicara juga tentang bilangan tahun? Ya, karena memang Bapak Ibu sekalian, ini yang juga dijadikan sebagai beberapa kajian oleh para ahli sosiologi untuk memotret, ya, potret salah satu generasi, ya. Karena generasi ini yang menyatukan apa? Kejadian-kejadian sejarah
kemudian fenomena budaya. Ya. Yang tahu apa namanya, seorang bisa ngomong sama semut merah berarti kita seumuran. Apa lagunya, Bu? Itu lagunya Obi Mesah katanya. Kalau yang orang diajak ngomong nggak tahu lah, berarti beda umur. Sekarang kita lihat anak-anak main. Anak-anak mainnya di gadget, ya kan? Coba zaman saya kecil dulu main gatrik. Masih tahu nggak main gatrik? Nanti kita ajaklah anak-anak sama Bu Ilin suruh main gatrik. Ya, jadi Bapak sekalian, ada kejadian-kejadian sejarah dan fenomena-fenomena budaya. Ya, fenomena budaya yang muncul dan dialami dalam fase kehidupan mereka. Sehingga, ya, dua hal ini Bapak sekalian, fenomena sejarah dan fenomena budaya, kejadian sejarah dan fenomena budaya ini menjadi memori kolektif. Ya, memori kolektif yang ingatan bersama yang mengikat antar generasi itu. Begitu, Bu. Ya, maka kita sebut bahwa ini adalah generasi. Nah, sekarang kita akan coba lihat Bapak Ibu sekalian masuknya generasi mana. Oke. Generasi milenial ini sebetulnya generasi Y. Ya. Generasi antara X dan generasi Z. Ya, jadi ada generasi X, generasi Y, generasi Z. Ini supaya kita berbicara melihat bagaimana para ahli mendudukan ini. Ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, generasi yang sampai hari ini masih ada, masih hidup, kurang lebih generasi baby boomer. Orang yang lahir antara 46 sampai 64 rentangnya. Jadi orang yang lahir dari 1946 sampai 64, ya. Di sini ada yang lahir di bawah 64. Masuknya generasi baby boomer. Ledakan bayi, kenapa? Karena ini generasi yang lahir setelah Perang Dunia. 1945 kita merdeka, itu Perang Dunia selesai. Ya. Jadi generasi yang lahir setelah Perang Dunia, ya, itu disebut generasi baby boomer karena ada ledakan. Orang perang itu kan terjadi kehilangan populasi, itu nggak, Bu? Jutaan orang mati. Nah, setelah perang selesai, mulailah produksi manusia itu semakin besar, maka disebut generasi baby boomer. Itu antara 46 sampai 64. Berapa tahun, Bu? Kelahiran di bawah 64. Generasi X, ya. Nah, jadi Bapak sekalian, ya, ini kurang lebih kita ingin berbicara realitas, ya. Nah, ini kalau kita lihat gambarannya seperti ini Bapak sekalian. Ini ada dua generasi yang dianggap sudah hilang, ya. Lost generation 1883 sampai 1900, kemudian 1900 sampai 27, ya. Itu disebut great generasi besar. Kemudian silent generasi yang diam 28 sampai 45 karena ini masa-masa perang, ya. Kemudian baby boomers itu 4664, generasi X 65 sampai 80, milenial 81 sampai 96, generasi Z 97 2012, ya. Generasi alpha, nah ini. Jadi generasi hari ini dari 2010 sampai 2020 atau sampai 2025 kurang lebih, ya. Nah, anak-anak yang sekarang di SD ini, ya, ini kita sebut ya, mereka kebanyakan sebagian besar adalah generasi alpha, ya. Nah, Bapak sekalian, ini masih banyak pembahasan. Kita baru bicara tentang generasi milenial, ya. Karena itu ada tantangan. Masih mau dibaca, Bu? Silakan kalau yang masih mau dilihat.
karakter-karakter yang tadi saya sebutkan atau yang disebutkan oleh para ahli ini tidak baku begitu, ya. Jadi bisa jadi ini karakter ini agak geser-geser ke sana gitu, ya, atau geser-geser ke sini, ke kiri atau ke kanan, ya. Karakter-karakter yang adanya, ya. Ya, seperti yang saya sebutkan ini, misalnya generasi Y itu generasi terbuka, ambisius. Gen Z ini, ya, dari sisi teknologi disebut E-generation karena mereka generasi internet, ya. Kemudian secara nilai mereka ini relatif, ya, lebih reaktif, ya. Jadi reaktif terhadap berbagai persoalan-persoalan. Nah, Gen Alpha ini 2010 sampai sekarang secara sosial dia sudah warga global karena masuk dalam lingkup globalisasi, ya. Kemudian teknologinya sudah digital, ya. Lekat dengan teknologi yang tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi teknologi digital ini ya boleh dibilang ya teknologi yang sudah banyak meninggalkan kertas sebagai alat. Nih kalau masih pada nulis, anak sekarang kan jarang-jarang yang pada bawa buku, ya. Nulisnya di mana? Ya nulisnya di handphone atau enggak gadget, sudah di situ nulisnya. Kalau kita masih suka nulis di buku ya Bu. Ya, tapi anak-anak kita masih tetap disuruh nulis Bu, ya. Makanya biasanya generasi X, generasi baby boomer itu tulisannya masih bagus-bagus. Karena waktu kecil kelas 1 SD betul-betul dibimbing. Coba lihat anak-anak sekarang nulisnya Bu. Kita kalau ulang lihat, aduh ini gimana tulisan, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke berbicara tentang tantangannya, ya. Karena memang generasi ini generasi milenial, ya. Ya. Nah, ini generasi milenial ini adalah generasi yang menjadikan gadget jadi kebutuhan utama, ya. Kayaknya kalau ketinggalan handphone rasanya susah, tidak bisa terpisah, ya. Bangun tidur yang pertama kali dilihat apa Bu? Ya karena itu, nah ini biasanya suka yang serba instan, ya. Dan ini biasa menular ke generasi selanjutnya, generasi Z, ya, suka yang serba instan. Nah karena suka yang instan biasanya ada ini yang ketiga, ini jadi tantangan buat kita, ya. Gampang bosan, ya. Setiap hari kalau lihat marketplace, ya baju baru sudah bermunculan. Ada hal-hal yang baru yang terus bermunculan, ya. Nah, kadang-kadang ada perbedaan perilaku, ya. Ada satu penelitian Bapak Ibu sekalian, ya, melihat perilaku orang Indonesia di sosial media. Salah satu kesimpulannya ternyata orang-orang Indonesia di sosial media itu kasar, ya. Tapi kalau ketemu orangnya lembut, gitu gak Bu? Ya, orang kadang-kadang di sosial media garang, keras, tapi begitu ketemu orangnya nggak kebayang ini orang begini sih gitu. Netizen itu kejam. Coba lihat komentar-komentar kalau kita buka satu berita atau apa segala macam. Kadang-kadang kita berpikir ini siapa yang ngomong, gitu kan? Tapi kalau bertemu tatap muka begini, ya, hal itu berbeda, gitu. Nah ini ada perbedaan perilaku. Memang harus ada kajian psikologis. Ya. Ada lagi, ini biasanya memilih pengalaman daripada aset. Ini hasil kajian dari orang, ya. Saya hanya menampilkan. Bisa jadi tidak secara keseluruhan. Ya.
Karena pengalaman dianggap lebih penting. Ya. Maka banyak generasi milenial ini, ya, mereka mengutamakan jalan-jalan, ya, daripada membeli sesuatu. Ya. Bicara rumah, ya nggak beli rumah juga nggak apa-apa, ya, sewa apartemen. Gitu. Jadi hal-hal sifatnya praktis. Ya, maka kita akan melihat apa generasi milenial, generasi yang memang haus akan berbagai macam pengalaman. Ya. Apalagi ada doktrin misalnya, ya, begitu Anda mendapatkan paspor, maka penuhilah paspor itu sampai habis. Berarti kalau paspornya dipenuhin harus jalan-jalan terus keluar negeri. Itu ajarannya Renal Kasali. Jadi Renal Kasali kalau dia ngajar mahasiswa, yang pertama kali disuruh mahasiswa suruh bikin paspor. Ya, kamu mahasiswa kuliah gitu kan, gak punya paspor gimana? Bikin paspor. Habis bikin paspor, paspor ini harus ente penuhin. Jadi kalau nanti misalnya mau belajar sama Renal Kasali, kasih lihat paspornya penuh, udah lulus. Jadi semakin banyak pengalaman-pengalaman. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat, ya, ini generasi-generasi yang mirip-mirip, ya, di awal perkembangan Islam ketika Islam berada dalam posisi yang hebat luar biasa. Kita mengenal para penjelajah Muslim, ada Ibnu Battuta. Ini orang-orang yang sampai kalau misalnya kita berbicara, Bapak Ibu sekalian, kebayang nggak Islam bisa sampai ke Indonesia gimana ceritanya? Jarak Indonesia Madinah atau Indonesia Timur Tengah itu berapa ribu kilo? Gimana orang bisa sampai ke sini? Ya. Kalau kita baca bukunya Ibnu Battuta itu sempat datang ke Indonesia. Dulu belum Indonesia namanya. Dia datang ke Sumatera, ya, bertemu dengan raja. Itu diceritakan. Dia ketemu, ya, lewat ke jazirah pulau-pulau Maluku. Ya. Bahkan ketika dia naik kapal salah satu raja di Sumatera, ya, dulu pokoknya disebutnya Jawa, ya, itu dia sempat kena badai, ya, habis semua yang dia miliki. Dulu kan belum ada pesawat, orang harus naik kapal. Naik kapal itu kan harus melihat naik kapal laut, ya, harus melihat cuaca. Ya. Pertaruhan antara hidup dan mati. Tapi Islam bisa sampai di sini. Ya. Dan menurut para ahli sejarah, ya, dan ini dikemukakan oleh Buya Hamka dalam sejarah umat Islam, ya, Buya Hamka lebih memilih teori yang disebut dengan biasanya disebutnya teori Makkah. Jadi sejarah masuk Islam ke Indonesia ini ada beberapa teori. Ada teori Gujarat, Islam masuk lewat Gujarat. Gujarat itu India, lewat India. Terus ada lagi teori Cina, seperti lewat Cina. Bisa lewat Cina, Filipina, ke Sulawesi, tembus ke sana, ya. Ada juga teorinya teori Mekah. Nah, teori Mekah ini apa maksudnya? Teori Mekah ini maksudnya Islam masuk ke Indonesia masuk di abad pertama Hijriah. Jadi abad pertama Hijriah itu berarti antara kurun waktu tahun 100 Hijriah. Dan ini diperkuat dengan beberapa surat-surat yang sekarang ini yang ditemukan di Italia. Ada namanya Keropak PH. Ya. Keropak itu artinya keropak, tempat naruh tulisan, ya. Kayak kita keropak amal, ya. Itu buat naruh benda yang biasanya surat-surat. Gitu. Di Keropak PH itu ada satu surat yang ditulis oleh Raja Sriwijaya kepada Khalifah atau Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu memerintah pada tahun 99 Hijriah sampai tahun 101, 2 tahun setengah kurang lebih. Ya, Umar bin Abdul Aziz. Nah, sebelum itu ada surat yang sama yang ditulis kepada dari Raja Sriwijaya, ditulis kepada Muawiyah. Muawiyah itu memerintah tahun 40 Hijriah. Berarti kan masih abad pertama. Nah, surat yang ke Muawiyah ini katanya tulisannya sudah tidak terlalu jelas. Tapi itu surat dari Raja Sriwijaya. Isinya apa? Minta dikirimkan guru-guru yang mengajarkan Islam. Berarti apa? Orang Islam sudah ada di Sumatera. Jadi Islam sudah masuk di abad pertama Hijriah. Hanya berkembang pesatnya baru pada abad 13, 14 dan seterusnya. Tapi di Sumatera sebagai pulau yang paling dekat, ya, itu sudah berkembang lebih dulu. Ibnu Battuta ini abad ke-13, 14. Ya. Ibnu Battuta datang sudah ada kerajaan Islam.
Berarti kan kerajaan sudah muncul tiba-tiba. Ya. Begitu. Nah artinya, nah ini kembali kepada tadi bahwa di masa-masa dulu, masa Islam, kenapa orang-orang senang untuk berkeliling mencari pengalaman-pengalaman baru. Begitu teknologi bermunculan. Bapak Ibu sekalian, ada yang pernah ke Turki? Ada yang ke Turki? Jangan itu apa namanya yang Kapadokia itu. Lihat masjidnya. Kenapa masjid-masjid Turki itu mengadopsi apa namanya model-model orang Romawi? Ya. Bapak Ibu sekalian bayangkan, orang dulu di masjid sudah ada mic belum, Bu? Pengeras suara. Kira-kira gimana khotibnya naik mimbar? Ya. Kedengaran nggak suaranya? Dalam masjid yang demikian gede. Masjid-masjid kalau kita lihat di masa itu gede nggak, Bu? Besar. Jumlahnya bisa ribuan orang masuk di situ. Sekarang pertanyaannya, ya, kalau khotibnya naik mimbar, itu orang kedengeran nggak kira-kira? Kedengeran. Gimana? Mereka menggunakan teknologi apa namanya akustik yang sangat hebat. Salah satunya apa? Dengan menggunakan kubah. Jadi kubah itu dijadikan sebagai salah satu alat untuk memperbesar suara. Gitu. Nah, di Turki Utsmani itu ada salah satu apa namanya insinyur. Siapa namanya? Saya lupa lagi namanya. Mimar siapa gitu. Dia insinyur yang luar biasa. Dan insinyur-insinyur ini, ya, itu sudah bisa memperkirakan usia bangunan. Ini bisa berapa ratus tahun. Setelah sekian ratus tahun, dia harus diperbaiki. Terus caranya gimana? Di tempat yang nanti itu akan terjadi dianggap kelemahan, itu dia taruh tulisannya. Mimar Sinai ini Mimar Sinai ini salah seorang arsitek terkenal di masa Turki Utsmani. Dia bikin masjid, dia bikin bangunan megah di Turki itu. Kemudian dia bikin tulisan itu dia simpen. Sekian ratus tahun kemudian tulisan itu jatuh. Dan orang-orang lihat baca, ngasih tahu, oh ini harus dibenerin. Orangnya udah nggak ada, tapi wasiatnya masih ada, dan dia sudah bisa memperkirakan. Ini kan bisa kita bayangkan bagaimana kehebatan orang-orang dulu. Nah, jadi Bapak sekalian, nah ini kembali kepada tadi. Nanti kalau kita bicara tentang bagaimana apa namanya Wali Songo yang datang ke Indonesia itu bisa datang ke Indonesia, konon katanya Maulana Malik Ibrahim itu terpesona dengan tulisan Ibnu Battuta yang menceritakan keadaan Indonesia dulu Indonesia ya. Dia membaca, ini ada ternyata negeri Islam yang demikian jauh, terletak di timur paling jauh dari dunia Islam, ya kan, perjalanan sekian, ini masih perlu sentuhan. Maka Maulana Malik Ibrahim ini kemudian menguatkan tekad untuk datang ke Indonesia. Dia ini lulusan Al-Azhar, ya. Datang kemudian ke Indonesia. Tempat datang pertama kali itu di kota yang sekarang disebut dengan Gresik. Kata guru saya orang Gresik, ya. Gresik itu dari kata makar syekh. Makar itu artinya tempat tinggal, syekh itu syekh. Jadi tempat datangnya syekh pertama kali, Syekh Maulana Malik Ibrahim disebut dengan makar syekh. Dari makar syekh jadi Gresik. Gitu. Ya, banyak bahasa-bahasa di kita ini memang terjadi seperti itu. Nah, Maulana Malik Ibrahim begitu datang pertama, beliau datang itu pasca perang Paragraf di Majapahit. Perang yang menghabiskan sedemikian besar apa namanya potensi negeri sehingga masyarakatnya miskin. Akhirnya apa yang pertama kali dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim? Itu bikin sawah, bukan dakwah. Sampai sekarang ya, irigasi yang dibuat oleh Maulana Malik Ibrahim itu masih ada. Jadi kalau hari ini kita menyaksikan sawah-sawah yang dialiri dengan irigasi, itu salah satu pencetus pertama siapa? Nah, ini Maulana Malik Ibrahim. Ya kemudian ini dikembangkan pada masa Sultan Agung. Nah itu nanti lagi kita cerita. Ini kita belum cerita ke sana. Nah kemudian generasi milenial ini diantaranya, ya, yang tadi saya sebutkan multitasking. Ya, kemudian, nah ini hal yang positif, kritis terhadap masalah sosial. Ya, jadi Bapak dan Ibu guru di Lampu Iman harus siap-siap karena ini kritis.
Masalah-masalah sosial ini menjadi salah satu yang menjadi sorotan yang baru terhadap gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena tema atau subtema kita ingin berbicara tentang menumbuhkan cinta, cinta Nabi, dalam gelombang arus teknologi informasi yang demikian luar biasa, Nah, inilah tantangan-tantangan yang harus menjadi konsen kita bersama. Mencintai itu ibarat menjaga tunas yang sedang tumbuh berkembang. Karena kita berbicara tumbuh. Jadi bahasanya tumbuh berarti tumbuh itu ya seperti tumbuhan. Maka Bapak Ibu sekalian, benih yang kita semai di lubuk hati terdalam haruslah kita siram. Namanya tumbuhan perlu kita sirami, perlu kita pupuk, dan juga kita jaga dari serbuan hama. Kurang lebih ini 3 hal yang harus kita lakukan di dalam merawat dan menumbuhkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan cinta kepada agama. Kesabaran dan ketekunanlah, Nah, ini yang menjadi kata kunci dalam keberhasilan memanen taman-taman cinta dalam kehidupan. Jadi kalau kita ingin memanen buahnya, kata kuncinya ada 2, kesabaran dan ketekunan. Kalau kita melihat kenapa para petani itu dipuji dalam Al-Quran menjadi orang-orang yang berbahagia, karena mereka punya ini, kesabaran dan ketekunan. Pertanyaannya Bapak sekalian, ketika seorang petani nanam padi atau menanam apapun, apakah dia bisa menggaransi bahwa tumbuhan yang dia tanam itu akan membuahkan hasil dan bisa dia petik? Ada yang ngasih garansi ya? Ada. Yang menumbuhkan tumbuhan itu siapa, Bu? Allah. Ya kan? Petani cuma menanam. Makanya dalam Al-Quran di surat Al-Waqi'ah, itu Allah menjelaskan ketika menceritakan nikmat. Afara'aytum ma tahruthun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u ja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Afara'aytum al-ma'a alladhi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun law nasha'u ja'alnahu jajan falaw tashkurun. Jadi ketika Allah menyebutkan tentang tanaman, kata Allah begini, afara'aytum ma tahruthun, kalian perhatikan tidak apa yang kalian tanam. Antum tazra'una am nahnu zari'un, kata Allah, kalian yang menumbuhkan atau kami? Kalian tanam, yang menumbuhkan siapa? Law nasya'u laja'alnahu hutaman. Itu pakai lam. Law nasya'u laja'alnahu. Kalau kamu mau, kata Allah, pasti kami bisa menjadikan tumbuhan itu kuning, kemudian dia menjadi kerontang dan kalian tidak bisa memetik hasilnya, buahnya. Tapi ketika berbicara tentang air, afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun, kalian perhatikan air yang kalian minum. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun, kata Allah, kalian yang menurunkan dari langit, dari awan atau kami? Semua orang mengaku bahwa tidak ada yang mengaku bahwa dia menurunkan hujan, walaupun kemarin ada pawang hujan. Siapa namanya? Mbak Rara. Tapi kan dia tetap ngomong, dia cuma pawang. Dia tidak mengaku sebagai orang yang menurunkan hujan. Di akhir zaman nanti ada yang mengaku menurunkan hujan, namanya Dajjal. Dajjal itu nanti akan mengaku dia menurunkan hujan dan dia sebagai Tuhan. Tapi selama masih manusia, tidak ada manusia yang mengklaim bahwa dia menurunkan hujan. Maka kata Allah, lau nasya'u ja'alnahu, kalau kami mau kami jadikan. Tidak pakai lam. Apa rahasianya? Kata para ulama, rahasianya wallahu a'lam bishawab, Yang satu pakai lam, artinya pasti, sungguh. Yang kedua tidak pakai lam. Kenapa?
Karena ketika berbicara tentang rezeki, ya, nanam itu, di sana ada saham manusia walaupun sedikit. Maka Allah menegaskan dengan menggunakan kata lam. Kalau kami mau, pasti kami bisa, kata Allah, kami hancurkan itu. Ya. Tapi begitu berbicara tentang air hujan, tidak ada orang yang mengklaim bahwa dia yang menurunkan hujan. Semua merasa sama, hujan itu Allah yang turunin, gak ada yang ngaku, ya kan? Ya, tapi ketika berbicara tentang rezeki, termasuk salah satunya orang yang nanam, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kami yang menumbuhkan. Nah, ini kan kadang-kadang kita karena bekerja dapat rezeki, merasa bahwa kita yang menghasilkan. Padahal kata Allah, itu Allah yang ngasih. Gitu. Hanya memang di situ ada ikhtiar atau usaha, ikhtiar basariah, usaha manusia. Maka di situ Allah menyebutkan walau nasya'u la ja'alnahu, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kembali kepada kajian kita, ya. Berbicara tentang cinta ini memang harus kita tumbuhkan. Dia tidak jadi serta-merta langsung terus berbuah, tidak. Tuh. Maka dalam menumbuhkan ini, ya, perlu ada proses, ya. Proses apa? Setelah menyemai, kita harus menyiram. Setelah disiram harus dikasih pupuk. Maksudnya pupuk dijaga, dipagerin, ya kan? Jangan sampai kemudian ada hama yang datang. Dan itu semua membutuhkan dua hal, kesabaran dan ketekunan. Ya. Orang bertani saja sudah ditanam, sudah disiram, dikasih pupuk, dalam waktunya sekian waktu kasih pupuk, habis itu dipagerin, masih aja panennya gagal. Gimana kalau nggak dipagerin? Ya kan? Begitu waktunya panen, datang preman-preman. Ini biasanya orang kalau nanam ikan, ya, peternak ikan, ya, itu hama yang paling besar itu orang. Begitu udah gede tinggal dipetik, ya, diborong orang. Yang ngeborongnya siapa ya? Pencuri. Itu. Ya, cinta dan kehidupan. Cinta adalah lukisan abadi dalam kanvas kesadaran manusia. Dia adalah lukisan, bukan definisi. Jadi kalau ditanya bagaimana definisi, tidak ada orang yang bisa mendefinisikannya. Ia disentuh sebagai sebuah situasi manusiawi, karena memang dia melekat dengan manusia. Ya. Cinta merajut semua emosi manusia, begitu agung tapi juga terlalu rumit. Wah, benar nggak ini, Bu? Begitulah cinta bekerja. Cinta adalah makna kebenaran dalam penciptaan. Ya, kita lahir karena Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki cinta. Ya. Allah memiliki 100 rahmat. Rahmat ini apa? Cinta. Ya. Satu diberikan di dunia, 99 Allah siapkan di akhirat. Dari satu yang di dunia ini, kata Rasulullah SAW, itu seorang ibu bisa menyayangi anaknya. Ya. Seekor harimau itu mengasihi anaknya. Ya. Binatang yang tidak punya akal, hanya punya insting, dia mengasihi anaknya, bahkan rela berkorban, berani mati untuk anak-anaknya. Itu baru cinta yang Allah bagikan, satu rahmat di dunia. Nah, ini gimana dengan 99 Allah? Jadi cinta adalah makna kebenaran dalam penciptaan. Cinta tidak tumbuh dalam hati yang dipenuhi dengan keangkuhan, ya, angkara murka dan dendam. Cinta seperti api yang menyala-nyala, engkau tidak kuat melawannya, hanya bisa menari saat ia mengembun, seperti itulah cinta. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ini kalimat-kalimat, nanti Bu Win saya share ya ininya. Kali ibu-ibu mendapat kalimatnya. Ya, seperti itulah, ya, gambarannya bagaimana hubungan cinta dalam kehidupan. Nah, Bapak sekalian, karena kita berbicara tentang cinta yang tumbuh, maka ini juga perlu kita ketahui bahwa cinta itu tidak satu. Dia punya maratib, punya apa? Tingkatan. Ya betul. Ada tingkatan-tingkatan cinta.
Ya. Makanya ada lagunya Bu, kalau cinta sudah melekat apa seterusnya itu? Hah? Rasa coklat aja pokoknya katanya begitu kan? Memang ada tingkat-tingkatannya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini saya mengutip salah seorang ulama besar, namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin. Madarij itu artinya tangga-tangga orang yang menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu sekalian. Maratibul mahabbah. Tingkatan-tingkatan cinta. Ya. Tingkatan cinta yang pertama, ini yang paling atas, yang paling kulit luarnya, itu namanya alaqah. Ya. Alaqah itu artinya hubungan. Dari kata alaqah artinya terkait, gantungan. Ya. Jadi begitu seseorang misalnya bertemu dengan satu hal yang dia cintai atau memberikan rasa takjub, terpesona, maka seolah-olah ya hatinya itu terkait dengan apa yang dia temui tadi. Nah, itu yang pertama. Ya. Ini yang pertama namanya alaqah. Ya. Nah, setelah alaqah, ya, tingkatan yang kedua namanya iradah. Iradah itu artinya kemauan. Ya. Setelah terikat, baru ada kemauan, keinginan. Ya, lahirlah keinginan ini, itu. Ya. Keinginan yang harus dipenuhi. Ini baru tingkatnya keinginan. Kemudian yang ketiga namanya sobabah. Sobabah dari kata sobba ya sungguh, artinya seperti seorang punya teko menuangkan air dari teko. Itu nama bahasa Arabnya sobba. Sobba ya sungguh sobban. Dalam Quran ada. Inna sababnal ma'a sabba, thumma syaqaqnal arda syaqqa, fa'ambatsna fiha habba. Nah, ini kalau tadi benih-benih sudah muncul, nah ini baru disiram. Ya, itu Bu. Namanya dalam bahasa Arab sobabah. Jadi sobabah ini menyirami cinta itu sehingga dia semakin tumbuh. Namanya apa? As-sobabah. Ya. Jadi yang pertama alaqah, terkait dulu, nyangkut kalau bahasa kita kali ya. Bahasa gampangnya apa? Nyangkut. Jadi pertama nyangkut dulu, habis nyangkut baru ada keinginan, mau ini mau itu, ya kan? Kenapa? Karena udah nyangkut, udah ada sangkutannya. Jadi cinta itu yang pertama ada sangkutan, yang kedua baru ada kemauan. Nah, kemauannya dipenuhi, pemenuhannya itu namanya sobabah. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bertanya, dari mana kita punya keinginan membahagiakan anak-anak kita? Seolah-olah ini adalah upaya kita menumpahkan cinta, ya kan? Saya masih ingat Bapak Ibu sekalian, dulu waktu saya kecil masih sekolah, atau bahkan setelah saya jauh, sekolahnya jauh, ya. Kalau pulang sini ke Kerawang, saya kan kuliah di Jakarta. Almarhum ibu saya itu kalau punya makanan dia selesai sampai saya datang. Itu apa? Keinginan untuk menumpahkan rasa cinta. Ya. Kalau anak nggak kepikiran punya makanan ngasih sama ibu. Tapi ibu orang tua punya apa-apa pasti dia kepikiran sama anaknya. Nah, itu namanya dalam bahasa cinta maratibul mahabbah as-sobabah. Ada sesuatu yang ingin ditumpahkan. Itu Bu ya, Bapak sekalian. Ya. Nah, nanti kita akan terapkan atau implementasi dalam cinta kepada Rasulullah. Ya. Yang pertama berbicara ke anak-anak kita, udah ada yang sangkutannya belum? Gitu. Atau termasuk kita dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, kenapa kalau bapaknya jago badminton, anaknya biasanya ngikut bapaknya? Ya. Atau misalnya bapak ibunya jadi artis, anaknya pengen supaya dia jadi artis juga. Dia mulai dari dandanin segala macam, ya. Itu mulai mencari sangkutan, ya kan? Ya.
Bapak Ibu sekalian tahu nggak salah satu anak remaja yang sekarang viral ya? Dia seorang pemanah remaja, manahnya naik kuda lagi, perempuan. Siapa? Betul, orang Aceh. Aduh, ini harus dikasih hadiah Bu ini. Siapa Bu namanya? Arum Najlas ya. Arum Najlus ini nanti dilihat IG-nya. Bolehlah kita lihat nih anak-anak seperti itu. Jadi Arum Najlus ini dia dari kecil sudah dikenalkan sama orang tuanya olahraga memanah. Habis itu bukan cuma manah sambil naik kuda. Dia jadi juara, bukan cuma di Indonesia, internasional. Di Turki dia ikut, di Polandia dia ikut, jadi juara. Artinya apa? Ada upaya orang tua dari kecil sudah nyari sangkutan cinta kepada anak terhadap apa yang dia cintai. Nah, cinta sama Rasulullah juga nggak mungkin anak cinta sama Allah kalau kita nggak ngasih sangkutan buat anak kita, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Karena anak itu ketika dia pengen jadi sesuatu, yang pertama dia lihat orang paling dekat siapa? Ya orang tuanya. Jadi berbicara menumbuhkan cinta itu, ini dulu kita nyari sangkutannya buat anak kita. Ya kan? Seorang misalnya pengen dia jadi artis atau dari kecil anaknya sudah diinin nyanyi, kalau perlu les segala macam. Kenapa? Karena dia punya keinginan untuk memberikan sangkutan kepada anaknya. Artinya ingin jadi apa anak itu? Nah, itu yang kedua, iradah, ada kemauan, kemudian sobaba. Sobaba itu artinya ada hal-hal yang harus disalurkan, ya, ditumpahkan supaya cinta itu semakin tumbuh dan berkembang. Nah, ini kita sudah mulai masuk 3 awalan sudah selesai itu ya. 3 pertama, alaqah, iradah, kemudian sobaba. Yang keempat ada namanya gharam. Ya. Dalam Al-Quran ada, ya, di surat Al-Furqan. Orang-orang ibadur rahman itu berlindung kepada Allah dalam Al-Quran. Ya. Rabbana asrif anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Nanti setelah itu ada ayat selanjutnya, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman itu, Bapak Ibu sekalian buka surat Al-Furqan, itu sekitar 10 ayat terakhir lah. Dari mulai wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Nah, itu doa yang pertamanya, Rabbana asrif anna 'adzab jahannam. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa neraka jahanam. Inna 'adzabaha kana gharama. Karena siksanya itu gharama, nyangkut, lekat, bukan nyangkut, nempel. Jadi gharaman itu artinya talazum. Bahasa kita apa ya? Soulmate. Ya. Jadi kalau soul itu kan jiwa. Bener gak Bu? Met artinya nyatu ya. Jadi jiwa yang menyatu. Jadi seolah-olah kayak soulmate. Sebetulnya gharama ini ada dalam makna lainnya talazum. Sesuatu yang melekat satu dengan yang lain. Jadi ada keinginan untuk menyatu. Ya. Itu namanya gharama. Ya. Jadi bahasa Arabnya gharama itu menyatu. Dalam bahasa lain, Bapak Ibu sekalian, gharam ini juga suka diartikan hutang. Jadi kalau hutang harus dibayar, dipenuhi, ya kan? Jadi cinta ini seolah sesuatu yang kita ini ada hutang yang harus dibayar, gitu. Gharam, bahasa lainnya apa? Bayaran. Ya. Jadi dia memang ada harga yang harus dibayar. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Alaqah. Yang kedua iradah, kemauan. Yang ketiga sobabah. Sobabah artinya apa? Menyiram atau mencurahkan, atau bahasa lainnya apa ya? Menumpahkan. Nah, ini bahasa-bahasa yang mungkin satu ini ya. Kemudian setelah sobabah, gharama. Gharama ini dia seperti hutang ya, yang melekat ya. Coba aja kalau debt collector gimana Bu? Cari terus. Ya memang begitu ya, gharam ya. Kemudian yang ke-5 ya, namanya widad, dari kata wud
Ya, wadud itu artinya Allah itu salah satu sifatnya al-wadud. Ya, Allah yang maha pecinta, Allah itu yang maha pemilik cinta, pengasih, penyayang, al-wadud. Ya. Nah, al-widad atau wadud ini Bapak Ibu sekalian, dia dari kata widad ini kita sering mendengar kata mawaddah. Ya. Orang kalau nikah doanya begitu ya, semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kata mawaddah ini dari kata wud, ya. Widad ini dari kata wud, ya. Widad, wud, dari sini Allah mensifati itu dengan kata al-wadud, ya. Wahwal ghafurul wadud, dia Allah yang maha pengampun dan maha pengasih, wadud, ya. Makna mawaddah ini Bapak sekalian, dia adalah kasih sayang, ya, yang di sana memiliki mengandung arti kata memiliki, gitu. Jadi rasa kepemilikannya itu besar, ya. Kemarin ada tragedi besar di Malang, apa Bu? Main bola ya, Kanjuruhan, ya. Kenapa orang-orang rela datang? Karena mereka punya rasa memiliki, ya kan? Itu enggak Bu? Itu tingkatannya namanya wadud, ya. Rasa memiliki. Jadi mawaddah ini, ya, makanya Allah menyebutkan suami istri itu wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian, kata Allah, mawaddah dan rahmah. Mawaddah ini artinya suami istri saling memiliki, rasa saling memiliki, ya. Itu mawaddah. Kalau rahmah apa? Kalau rahmah ini, ya, kasih sayang yang artinya memberdayakan, ya. Karena masing-masing pasangan ini Bapak sekalian, ya, pasti punya kelemahan, ya. Karena kata Rasulullah kan tadi, rahmat Allah yang satu dibagikan sedunia, sampai seorang ibu menyayangi anaknya, ya. Seekor induk menyayangi anaknya. Karena apa? Karena dia tahu ini lemah. Menyayangi karena kelemahannya dan keinginan untuk memberdayakan, itu namanya apa? Rahmat. Itu ya. Kalau mawaddah itu rasa cinta yang di sana ada rasa memiliki, mengandung kata kepemilikan. Nah, maka begitu berbicara tentang widad, ini rasa cintanya sudah mengandung kata memiliki. Itu Bu. Masih berapa? 5 lagi ya? Selanjutnya syaghaf. Ini ada di Quran, di surat Yusuf. Qad syaghafaha hubba. Cerita Yusuf cerita apa Bu? Cerita seorang nabi, ya, yang Allah anugerahkan wajah yang tampan, ya. Ternyata diurus, ya, oleh pejabat kerajaan Al-Aziz. Al-Aziz ini artinya orang terhormat, ya. Rupanya istri Al-Aziz ini, ya, jatuh cinta atau senang sama bujangnya ini, ya. Bayangkan bagaimana riwayat menyebutkan namanya Zulaikha. Zulaikha menahan rasa cinta kepada Yusuf. Itu digambarkan qad syaghafaha hubba. Ya. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha qad syaghafaha hubba. Dan berkatalah kaum wanita yang ada di negeri itu, ya, masa iya ada pejabat senang sama bujang, gitu bahasanya. Imratul azizi turawidu fataha qad syaghafaha hubba, ya. Dia sudah dimabukkan oleh cintanya. Nah, ini syaghaf. Jadi syaghaf ini cintanya sudah mulai mabuk. Qad syaghafaha hubba, ya. Jadi seolah-olah syaghaf ini artinya dalam, ya. Kecintaannya merasuk ke dalam sumsum tulang, gitu kan, sehingga ya kayak orang mabok. Gimana Bu? Orang kenapa bisa mabok? Begitu dia minum, minuman itu kan menyatu dalam darah sehingga menyebabkan akalnya itu tertutup. Nah, begitulah kurang lebih, ya. Orang dibutakan dengan cinta. Nah, itu bahasa Arabnya qad syaghafaha hubba,
Begitu Zulaikha ini mendengar gosip di antara selebriti itu disebutnya apa ya? Sosialita. Di kalangan sosialita di sana, maka dia marah. Awas lu katanya ya. Dibuatlah undangan makan. Ya, jadi sosialita ini teman-temannya ini sesama istri-istri pejabat Dharma Wanita diundang. Ayo ngumpul makan di rumah saya. Ya. Begitu ngumpul makan, ya. Selesai makan, dijamu, dikasih buah, dikasih apel satu-satu sama pisau. Ya kan? Begitu mereka sudah megang apel, megang pisau, kata Zulaikha, Yusuf, kamu keluar, lewat aja, cuma lewat aja, nggak usah lama-lama. Begitu Nabi Yusuf lewat, ya, apa yang terjadi? Itu para sosialita yang mencemooh Imratul Aziz, bukan motong apel, tapi motong apa? Itu gambaran Al-Quran. Ya, kata mereka, wa qulna hasya lillahi ma hadza basara in hadza illa malakun karim. Kata mereka, Masya Allah, ini bukan manusia, ini malaikat. Ya. Wa qatta'na aydiyahunna, mereka memotong tangan-tangannya, wa qulna hasya lillah, dan mereka mengatakan Masya Allah, ini bukan manusia, ini pasti malaikat. Ya. Kata Imratul Aziz, lu baru lihat sekali udah motong-motong jari. Bayangkan gimana saya tiap hari ketemu Yusuf. Kebayang ya Bu, seorang wanita yang baru sekali melihat Yusuf, tangannya keiris-iris. Gimana Zulaikha yang setiap hari bertemu dengan Yusuf? Gitu. Makanya bahasa Qurannya qad syaghafaha hubba. Ya. Itu yang ke-6 ya. Kemudian lalu sekalian, belum. Selanjutnya setelah syaghaf apa? Isyq. Ya. Orang kalau sudah mabok asik. Ya. Isyq itu bahasa kita apa ya? Fly. Ini asik itu bahasa Arab, Bu. Asyik. Isyq itu dari kata asyik. Asik itu dari kata isyq. Al-isyqu, ain shin qaf nulisnya. Ya, ain sin qaf. Jadi bahasa kita asyik masyuk. Itu bahasa Arab. Jadi asyik itu bahasa Arab. Orang yang terlena dengan hal-hal yang ya masalah apa saja gitu dengan cinta. Terus asyik itu artinya begitu orang sudah mabok, ya, mabuk dengan cinta karena cinta sudah meresap dalam tulang dan darahnya, maka dia masuk kepada tahap selanjutnya isyq. Asik dengan kecintaannya. Inilah jawaban kenapa para sahabat Rasulullah SAW ketika di tanah kemudian tanahnya masuk, ya, suruh dicabutnya kapan, Bu? Lagi sholat. Sahabat-sahabat itu, ya, sampai ada yang kebayang bagaimana ada orang di tanah nggak kerasa. Lagi ngapain? Sholat. Kita mah gigit nyamuk juga ada begini-begini kaki. Kenapa? Kita tidak asik bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sindiran buat saya ya, bukan buat ibu-ibu. Coba kita buka sejarah bagaimana orang-orang yang baca Quran, sholat, ya, dicabut anak tanah yang nancep nggak kerasa. Ini luar biasa. Bukan hanya para sahabat, ada kalangan tabi'in. Namanya Urwah bin Zubair. Bapak Ibu sekalian, kalau punya uang atau kalau mau nyari juga boleh. Itu beli satu buku, satu kitab. Nama bahasa Arabnya Suwar min Hayatut Tabi'in. Yang nulisnya Abdurrahman Ra'fat Basha. Abdurrahman Ra'fat Basha ini dia menulis buku gambaran-gambaran kehidupan para sahabat, gambaran-gambaran kehidupan tabi'in. Salah satu tabi'in yang dia gambarkan itu namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini dia punya dia tabi'in, kalangan tabi'in. Pernah dalam satu keadaan Urwah bin Zubair ini dapat musibah. Anaknya meninggal karena disepak oleh kuda, ya. Kemudian beliau sendiri kakinya keinjek kuda karena menyelamatkan anaknya. Jadi kudanya di istana itu ngamuk, Bapak Ibu sekalian. Kemudian anaknya keinjek sama kuda sampai wafat. Beliau sendiri kakinya keinjek oleh kuda sampai kakinya busuk, harus dipotong. Terus gimana? Datang dokter. Kata dokter,
oh ya Syekh, ini harus dipotong, kalau enggak merambat ke yang lain. Terus kalau dipotong gimana? Ya dipotong, tapi kan harus dibius. Terus gimana? Anda harus minum khamr supaya tidak sadar. Kata beliau, selama hidup saya tidak pernah makan dan minum yang haram. Terus gimana? Potong saja, nanti saya kasih solusinya. Gimana caranya katanya potong? Enggak, nanti saya kasih tahu. Ya. Jadi Urwah bin Zubair ini dia punya kebiasaan menghatamkan Quran 2 kali. Di siang hari hatam Quran, di malam hari hatam Quran sambil sholat. Nah dia minta udah sore hari nanti kamu datang operasi saya. Nanti begitu mau operasi saya akan baca Quran. Ya. Kalau nanti saya kasih isyarat tangan, potong. Potong pakai gergaji. Jadi Urwah bin Zubair ini dia tidak dibius ketika dioperasi, diamputasi kakinya, dia cuma baca Quran. Ini gimana nih orang? Itu masuk dalam apa namanya fase orang menyebutnya dengan kata ishq. Nah begitu bagus sekalian. Ini tingkatan mahabbah, ya, tingkatan mahabbah. Ini berat ini. Selanjutnya namanya tatayum. Tatayum ini arti lainnya diperbudak, ya, diperbudak oleh cinta. Ini ternyata yang nyanyi-nyanyi itu sudah ada ilmunya ya dari sini. Bucin dan cinta. Nah, itu tatayum, ya. Nah di atas tatayum itu namanya ta'abbud. Jadi hamba cinta. Sebetulnya hampir sama, ya. Cuma ta'abbud ini apa namanya? Ya. Dia lebih menghinakan diri, gitu. Ta'abbud. Kalau tatayum ini ya dia ikut ya, seperti gambarannya anak kepada orang tuanya, gitu. Kalau ta'abbud ini hilanglah rasa memiliki terhadap dirinya, itu ta'abbud. Jadi kita sudah tidak punya hak untuk diri kita sendiri. Jadi kalau seorang itu menjadi hamba Allah, udah bahasanya saya ini punya Allah, bukan punya saya sendiri. Sudah menghilangkan hak dari dirinya. Kalau tadi tatayum itu masih dia sebagai budak rendah gitu kan, tapi ya ibaratnya dia masih merasa dirinya sebagai sesuatu. Tapi kalau ta'abbud, dia sudah tidak merasa dirinya memiliki hak. Itu namanya ta'abbud. Nah, tingkatan yang paling tinggi namanya khullah. Bahasa lainnya Khalilullah. Khalil ada dalam Al-Quran. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Nah, manusia yang mencapai dua derajat ini hanya 2 orang. Pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu Bu. Jadi hanya 2 yang disebutkan oleh para ulama yang mencapai gelar Khalilullah, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, jadi berarti kalau kita melihat, ya, khullah ini, ya, dia sudah menyatu seolah-olah, gitu. Sehingga tidak ada ruang yang kosong dalam dunia kecuali yang ada hanyalah cinta. Gitu. Itu namanya Khalil atau khullah. Khullah ini masdarnya Khalil, orangnya. Maka bagi jamaah sekalian, jadi tingkatan cinta yang paling dalam, yang paling tinggi itu adalah khullah atau Khalilullah bahasa lainnya, ya. Yang di atas adalah ta'abbud, ya. Menghambakan diri, ya. Menghamba artinya dia sudah tidak merasa memiliki sesuatu dalam dirinya, sudah milik yang dicintainya. Kemudian tatayum ini merasa sebagai budak, artinya sudah merendahkan diri dengan serendah-rendahnya, ya. Nah, di bawah itu adalah ishq. Ishq ini artinya proses menikmati, ya, kecintaan, syagaf,
Syagaf ini mabuk, ya, dimana cinta itu seperti sesuatu yang sudah merasuk di dalam dirinya. Kemudian ada widad. Widad itu cinta yang sudah memiliki arti mengandung arti memiliki, ya. Gharam ini artinya talazum, melekat, ya, seperti hutang yang memang harus ditunaikan. Kemudian sababah itu artinya pencurahan, ya, atau menyiram. Iradah itu kemauan, alaqah artinya sangkutan atau kaitan. Ya, sedikit lagi nih sekalian. Maka inilah kedahsyatan cinta. Seperti angin membadai, engkau tidak melihatnya tapi merasakannya. Begitulah cinta. Ia ditakdirkan menjadi kata tanpa benda, seperti banjir yang menderas. Kau tak kuasa mencegahnya dan hanya bisa ternganga saat ia menjamah seluruh permukaan bumi. Tahu-tahu banjir aja, Bu, ya. Cinta ditakdirkan menjadi makna paling santun yang menyimpan kekuatan besar, tak terlihat, hanya terasa, tetapi dia sangat dahsyat. Cinta adalah kata tanpa benda, mutiara bagi ribuan makna, wakil dari sebuah kekuatan tak terkira, tapi ia jelas sejelas matahari. Maka apa kaitan iman dan cinta? Kalau iman itu adalah api, cintalah panasnya, ya. Jadi kalau iman kita seperti api kalau nggak ada panas nggak disebut api, ya. Cintalah panasnya yang membara, ya. Kalau iman itu adalah angin, maka cintalah badainya, ya. Maka kalau cinta itu adalah iman itu adalah laut, maka cintalah gelombang ombaknya, ya. Itu kekuatan dan dahsyat cinta. Nah, ini ayat Al-Quran yang disebutkan dalam Al-Quran, wa minan nasi may yattakhidhu min dunil andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Padahal orang yang beriman amat sangat mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta. Ini ada di surat Al-Baqarah. Ya. Maka itulah kondisi orang-orang beriman, ya, yang sangat mendalam cintanya kepada Allah, cintanya kepada Nabi, cintanya kepada agama. Kemudian hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari, ya, salatul man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang kalau 3 perkara ini ada, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai melebihi apapun. Yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia enggan kembali kepada kekufuran seperti enggan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, ini hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa cinta memiliki manis, ya, manisnya iman, yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian cinta kepada manusia karena landasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebencian untuk kembali kepada kejelekan, keburukan, kekufuran, sebagaimana keengganan untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Terakhir, cinta itu indah, bekerja dalam ruang kehidupan yang luas. Inti pekerjaannya adalah memberi pada orang-orang yang mencintai untuk tumbuh menjadi lebih baik. Para pecinta sejati hanya mengenal suatu pekerjaan besar dalam hidup mereka, memberi terus dan terus memberi. Begitulah cinta. Menerima itu mungkin dan bisa jadi pasti, tapi itu hanyalah efek seperti cermin kebajikan yang memantulkan kebajikan yang sama. Nah, Bapak sekalian, ini barangkali beberapa hal yang sebagai mukaddimah, ya. Karena nanti kita akan berbicara bagaimana generasi milenial di tengah arus teknologi dan informasi ini, ya, sebagaimana intinya menumbuhkan cinta, ya, seperti kita merawat tanaman, ya. Nah, di posisi apa kecintaan itu yang kita miliki? Selain kita meningkatkan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada Nabi, dan kita cari dimulai dari awalnya, ya, sudah di posisi mana tingkatan cinta yang kita miliki, baru kemudian kita berusaha untuk mengajak kepada anak-anak kita, ya, juga untuk mereka bersama-sama dengan kita, ya, masuk dalam gerbong orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasul, yang mencintai agamanya.
Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, masih banyak yang tentunya kurang dan perlu ditambahkan. Kalau ada tambahan atau ada pertanyaan, silakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ustadz Nur Hakim Zaki atas materi yang disampaikannya. Semoga materi ini menjadi pengetahuan dan ilmu untuk kita semua. Ya, untuk selanjutnya susunan nasihat itu sesi tanya jawab ya Ibu. Barangkali ada yang mau dipertanyakan dari materi yang sudah dijelaskan, sampaikan, kami persilakan. Ya, dengan Bunda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kasih tanggapan sama pertanyaan. Ya. Tanggapan pertama, Ustadz belum menambahkan peristiwa besar di Indonesia tuh. Saya kelahiran tahun 1982. Saya itu mengalami 5 sampai 7 peristiwa besar. Yang satu itu sepertinya kerusuhan Mei 98 itu benar-benar karena saya di daerah situ. Terus Masih usia berapa berarti itu? Tahun 98, kerusuhan 98 kan saya waktu itu masih sekolah. Nah, udah gitu yang terus banyak banget bom Bali, bom Panji Sarinah, tsunami Aceh, gempa Jogja yang meluluh lantahkan pariwisata Jogja. Yang terkenal sekali yaitu adalah peristiwa 11 September tahun 2001 ya. Saat gedung WTC. Iya, WTC ya. Nah, itulah yang membuat kemudian force major yang lain itu adalah bukan masalah bagi saya, tapi seperti bom Bali, Sarinah, 11 September itu membuat Islamofobia. Pada saat itu saya hidup di lingkungan yang Islamofobia. Jadi kemudian sepupu waktu itu di Amerika dia tuh sampai ditabrak karena dia hanya karena berkerudung gitu loh. Jadi itu terus udah gitu yang gara-gara 11 September itu yang membuat seseorang yang bernama Muhammad di depannya dipersulit untuk masuk Amerika. Itu yang membuat saya kemudian pernyataan buka aib nih. Anak saya Arbi kelahiran tahun 2008 dia mempertanyakan kenapa nama depan saya tidak menggunakan Muhammad ya. Karena saya adalah generasi yang terkena dampak Islamofobia itu karena dipersulit mau untuk seseorang yang menggunakan paspor bernama Muhammad itu akan bisa dipenjara karena nama Muhammad. Kemudian ada Jadi namanya apa anaknya Bu? Arbi Pratama, dia tanpa dan itu yang membuat saya malu ya sebagai seorang muslim karena karena terpengaruh oleh sejarah hidup saya itu ya itu mungkin lupa ditambahkan sama Ustaz. Dan yang akhirnya itu terus yang kedua itu hanya tanggapan ya. Yang kedua pertanyaan itu sebuah pertanyaan Arbi pada waktu masih kecil dia bertanya kenapa seluruh nabi itu seperti superhero. Nabi Ibrahim kebal sama api, Musa bisa membelah lautan, terus Nabi Muhammad kenapa hanya buku pada saat itu. Terus sebagai seorang ibu saya bingung jawabnya apa dan mohon dibantu ya Ustaz. Pada saat itu saya bilang tanya jawabnya itu yang nggak nalar sih. Saya bilang bagaimana Al-Quran itu bisa mengubah hidup seseorang dari zaman ke zaman, tapi kayaknya belum masuk tuh. Jadinya mohon dibantu jawab apa yang membuat seorang anak itu bisa tertanam di otaknya tuh wah Nabi Muhammad itu keren kayaknya. Ya gitu ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu, dikumpul dulu apa dijawab? Kumpul dulu apa? Masih ada yang lain? Jawab aja dulu satu-satu. Soalnya nanti ada pertanyaan melahirkan pertanyaan lain. Ya, jadi sekalian, memang betul ya. Ini ada peristiwa yang saya sendiri jadi saksi sejarah dan jadi pelaku sejarah di masa-masa itu, ya kan? Pada masa-masa yang memang cukup mengguncang lah ya, dari mulai dulu dari 1966 dan itu terus peristiwa Bali ini, peristiwa 17 Juli ya,
Juli ya, 27 Juli itu peristiwa pertama. Mulai dari 2 tahun itu kita masuk dua tahun masa reformasi dan masuk 11 September dan peristiwa yang akhirnya sama menyambung. Nah, terus kalian lihat begini, hal yang perlu kita sadari bahwa ternyata ya sebenarnya dari sisi politik bahwa Indonesia sangat terdiri dari aparat yang global. Jadi Indonesia mulai ditekankan dalam artian masuk dalam kancah perdagangan peradaban dunia dicatat, maka Indonesia mulai dari masuk dalam pertaruhan. Bahasa lainnya yang terjadi pola-pola ekonomi. Jadi jajanan sesuatu gitu. Gimana caranya? Jadi begini kalian. Ini memang ada sangkut-pautnya. Hilangnya satu negeri di satu tempat itu Allah gantikan dengan lahirnya ini tempat lain. Itu sunatullah. Itu ya. Begitu kita kehilangan dan ya. Allah berikan kepada Indonesia di Indonesia. Gimana caranya? Indonesia itu 8 tahun Islam berkuasa di sana. Kemudian hilang sekali-kali. Ya. Begitu Indonesia jatuh, lahirlah dua Indonesia, Spanyol dan Portugis. Spanyol dan Portugis ini mewaris itu warisan sampai saat itu. Di mana orang-orang Indonesia dulu sudah sampai ke Amerika. Jadi sebelum siapa namanya Christopher Columbus kemudian yang menemukan Amerika di mana ya Pasco bukan ya. Itu sebelum orang-orang yang ke Amerika itu orang-orang Andalus dan Amerika dari bangsa Islam. Dari mana ada begininya? Nah, orang-orang yang kemudian mereka mulai melakukan penjelajahan. Ya. Begitu ini hilang, nah Turkmenistan ini baru tumbuh. Ya kan? Nah, Turkmenistan ini sempat ingin melakukan mengembalikan Andalus tapi tidak pernah berhasil. Ya. Maka lama beberapa tahun laut Nail ini jadi tarung yang tidak pernah terjadi antara Turkmenistan dan Arab. Kita imbasnya bagaimana? Spanyol Portugis kemudian dia menjadi masyarakat. Ada beberapa perjanjian antara Portugis, mulai tentang perjanjian sama lagi. Itu perjanjian. Nah mereka kemudian bertemu itu. Spanyol dan Portugis menjadi dari apa? Jadi ini memang ada cara yang unik buat kalian. Begitu Islam itu menguasai Istanbul di 1903, jatuhnya Spanyol kan di akhir abad ke-15, 14 dan 8, 15-23 tahun, ya kan? Jadi itu dari dalam posisi yang sangat kuat. Ini Portugis Spanyol baru bobo, maka Turkmenistan ini setelah dia menguasai Istanbul, itu mulai memusnahkan perdagangan dengan orang Barat. Pusat-pusat rapat perjualan semacam itu di sana. Jadi perdagangan dulu perdagangan India, kemudian Aceh, India dan sebagainya. Itu nanti dijual sama pasarnya. Nah begitu ini ditutup, maka orang-orang Barat itu mencari lapangan mana-mana. Salah-salahnya ketika dia menerangkan lisan mereka mencari ke Timur Jawa ke Indonesia. Indonesia itu India. Maka dari itu Indonesia kan dari Hindi, ya kan? Dan India, anak-anak India. Oleh Belanda dengan Belanda, karena kan Al-Hidden disebutnya, gitu. India. Jadi sebutan India ini banyak orang-orang. Jadi sebutan India ini sebutan untuk daerah timur jauh, yang dari mulai India terus sampai ke Indonesia. Ya. Nah, kalau rempah-rempah itu diputus oleh Turkmenistan,
mereka para penjajah ini orang-orang barat yang lama sampai ke Indonesia. Ya, termasuk Portugis Spanyol bertemu di sana. Sampai kemudian nanti mereka datang ke Sunda Kelapa, terjadilah yang disebut dengan penyerangan Matahari dan sebagainya dan seterusnya. Jadi Andalusia itu bilang Allah berikan gantinya di Indonesia, di mana setelah Wali Songo berdakwah dengan cukup masif dalam kurun waktu 50 tahun sampai 70 tahun, ini Islamisasi di Jawa sangat masif. Nah, jadi kembali kepada tadi, ya, kita dulu yang cerita apa? Cerita tentang apa namanya? Ya, tentang itu. Jadi kita menyaksikan di dalam sejarah bahwa memang perjalanan sejarah ini panjang. Jadi Indonesia kenapa dia bisa menjadi daerah yang dididik? Nah, pasca penemuan rempah-rempah itu, bayangkan yang namanya pala itu dihargakan dengan emas. Berarti kan mahal, sangat-sangat mahal. Nah, Portugis untuk dia tahu bahwa Indonesia ini adalah sumbernya rempah-rempah. Kenapa rempah-rempah itu mahal banget? Karena orang-orang barat itu mengalami 4 musim. Ada satu musim namanya musim dingin, ya kan? 3 tahun mereka harus mengalami musim dingin. Mereka harus punya makanan yang cukup. Gimana caranya untuk mengalami makanan? Rempah-rempah. Maka harga rempah-rempah itu akan sangat mahal. Untuk Portugis tahu Indonesia, ya, dia ingin mengkip informasi ini supaya tidak ada orang di Eropa yang tahu. Dia ingin monopoli, menurut perdagangan. Nah, ternyata di antara orang-orang Portugis itu, ya, di antara klasiknya itu ada orang Belanda. Orang Belanda yang cerita. Lalu kemudian muncul penjajah-penjajah yang lain setelah itu. Ya. Yang pertama Portugis dengan Spanyol. Nah, pasca itu Indonesia menjadi rebutan yang luar biasa sampai ke Perang Dunia. Kenapa Jepang ngotot ingin menjajah Indonesia? Karena Indonesia dianggap sebagai lumbung logistik yang paling kuat untuk dia menghadapi perang melawan sekutu. Jadi di Jawa itu, waktu di Laut Jawa, itu terjadi peperangan-peperangan yang sangat dahsyat antara sekutu dengan Jepang. Ya. Jadi kalau digali itu bisa jadi di Laut Jawa itu banyak kapal-kapal dulu bekas perang dunia. Jadi Indonesia dari dulu kan dipandang sebagai tempat yang sangat strategis. Dia jadi lumbung logistik untuk Jepang ketika berperang. Kenapa Jepang datang ke sini? Sampai orang-orang mengatakan, ya, Belanda menjajah dan datang di Indonesia sekian puluh tahun. Jepang cuma 3 orang, 1 orang bisa. Kenapa? Karena betul-betul menjadikan ini sebagai logistik. Gitu. Nah, jadi posisi Indonesia dan katakanlah dunia ini tidak bisa kita pisahkan. Gitu. Maka apapun yang terjadi di dunia itu akan berimbas kepada kita. Nah, itu juga yang kita lihat bagaimana kemudian, ya, sejarah dunia itu akan mewarnai juga percaturan politik, sosial politik di Indonesia. Ya. Nah, ketika munculnya Islamophobia dan sebagainya, itu kan pasti akan berimbas dengan apa yang terjadi di Indonesia. Ketika dulu, ya, dunia mengalami pertentangan blok barat dan blok timur, ya, maka kita juga punya imbasnya, ya, blok barat blok timur antara Amerika dengan Soviet. Dulu Soviet namanya, sekarang Rusia. Ya. Kejatuhan Soviet ini itu mengalami berapa? Kejadian Soviet 90-an itu kan, awal-awal 90-an, ya, dengan Gorbachev, ya, sampai Soviet bikin lagu sendiri untuk. Jadi ketika Uni Soviet jatuh di SSR, kemudian dia belah, ya, akhirnya negara-negara belahan ini membuat negara-negara sendiri. Di sana ada Bosnia dan Herzegovina, ya, sampai kemudian terjadi perubahan. Itu kan imbas dari hilangnya hegemoni antara dua kekuatan besar di dunia, antara blok barat dan blok timur. Jadi blok barat blok timur ini kan Amerika dengan kapitalisme dan Rusia atau Soviet dengan komunisme. Nah, ini begitu jatuh, akhirnya ini porak-poranda. Nah, akhirnya para peneliti itu menyebutkan dunia ini sudah selesai. Ya. Samuel Huntington dia menulis buku tentang benturan peradaban. Kemudian Francis Fukuyama dia menulis buku tentang The End of History. Sejarah sudah selesai, karena kapitalis sudah menang. Gitu. Akhirnya mereka mencari musuh baru, salah satunya Islam. Padahal sebetulnya, ya, negara Amerika pada saat itu menghadapi krisis. Ya. Jadi George Bush ketika dia naik jadi presiden dari mulai George Bush awal sampai George Bush yang kedua, mereka menghadapi krisis ekonomi dan beranggapan bahwa begitu menciptakan common enemy, musuh bersama, dianggap ini menjadi solusi bagi Amerika. Tapi ternyata tidak, ya kan? Kenapa? Karena proses ini terus berjalan. Ini kan sampai berjalan dari krisis ekonomi di Amerika, ya? Dari mulai 1998 terus yang kemarin
ketika Obama sampai sekarang, ya. Sehingga uang yang demikian besar yang dikuasai ekonomi oleh Amerika hampir 80% sekarang berkurang, hanya di sekitar 40% itu. Ini juga akan berimbas. Nah, tapi orang sekarang sudah menyadari bahwa Islam itu hanya sebuah strategi yang dibuat oleh Amerika. Tapi memang kita punya dampaknya. Salah satu dampaknya adalah Indonesia. Jadi peristiwa-peristiwa tadi itu memang punya dampak tersendiri. Tapi kita punya keyakinan besar bahwa ini badai sudah selesai. Jadi sekarang ini hanya disebutkan kalau dalam bahasa lainnya, ini hanya residu dari pertentangan antara dua kekuatan besar. Residu itu apa ya? Orang kalau habis nembak, ya, itu kan sudah ada bekas-bekas ini ya. Nah itu residunya. Sekarang ini, ya, pertentangan yang terjadi selama ini residu dari pertentangan dua kekuatan besar itu tadi, di mana Islam dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk dijadikan musuh. Nah, tapi kita punya keyakinan besar ya, bahwa era ini sudah selesai dan justru kita punya pandangan bahwa sudah saatnya Islam ini akan tampil menang. Nah, tinggal siapa yang nanti akan memimpin lagi peradaban Islam ini. Kenapa? Karena peradaban ini kan berpindah. Kemudian yang kedua, teori Singosari bahwa setiap 100 tahun akan terjadi perubahan besar. Gitu. Kalau tadi kan perubahan kecil ya, setiap 20 tahun atau rentangnya 20 sampai 30 tahun. Kita akan lihat 20 sampai 30 tahun terjadi perubahan-perubahan. Gitu. Tadi yang disebutkan oleh Ibu itu peristiwa-peristiwa yang memang menghiasi kegiatan hal yang ada di Indonesia. Ya. Kalau kita lihat dari mulai 28 ya. 28 itu dari mulai 1908 ya tadi 1908, 1928, kemudian 48 ya, 45 sampai itu kan kurang sudah 20 tahun ya. Ada siklus yang terjadi sekitar setiap 20 tahun di Indonesia antara 20 sampai 30 tahun. Dan memang itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ya, di antara 20 sampai 30 tahun. Nah, hal semacam ini itu kita jadikan sebagai pembelajaran dan pelajaran apa hal-hal yang perlu kita petik gitu. Jadi peristiwa yang misalnya tadi misalnya terus dari 45 ke 65 terus ke 75 terus ke 85 enggak ya berarti sekitar 98 ya. Nah ini proses-proses yang kemudian terjadi. Akhirnya kita tinggal menunggu sekarang ini apa kira-kira proses yang akan menghadapi kita di 100 tahun ya, siklus 100 tahun ini. Seperti itu Bu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini tentang masalah Nabi Muhammad ya. Nabi ini sebagai seperti apa? Sebetulnya kalau misalnya Nabi Muhammad ini memiliki mukjizat yang dimiliki oleh semua para nabi. Nabi punya mukjizat, Rasulullah juga punya mukjizat itu. Menghidupkan yang mati bisa. Berbicara dengan makhluk bisa. Nabi Muhammad itu berbicara dengan binatang. Berbicara dengan pohon, berbicara dengan pelepah kurma yang sudah jadi tiang, ya kan? Rasulullah ketika dibuatkan mimbar itu si tiangnya nangis, ya, sampai kedengaran oleh para sahabat yang ini benar nangis, suara nangis. Kemudian dikatakan Rasulullah diusap-usap dan nangis. Jadi Rasulullah itu sebetulnya punya hal-hal yang juga dimiliki oleh para nabi yang lain. Rasulullah membelah bulan. Itu mukjizat besar. Isra Mi'raj itu mukjizat besar. Beliau bisa berbicara dengan hewan, sama kayak Nabi Sulaiman. Ya. Kapan? Itu ketika ada biawak itu, ya, yang bukan biawak, ya, bom. Ya. Sebetulnya kata ulama bukan biawak, karena biawak artinya punya taring. Ini semacam hewan kadal burung, jadi kadal burung. Semacam hewan melata yang ada di burung itu berbicara dengan Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah punya banyak mujizat besar gitu. Rasulullah SAW mengalir air dari tangannya ya. Banyak ya. Bahkan beliau dioperasi ya, tanpa meninggal 3 kali atau 4 kali operasi itu. Dibelah dadanya, diambil jantungnya, dicuci dan Rasulullah lihat ya. Kalau secara logika ini kalau dibelah dadanya, diambil jantungnya orang kan mati. Itu tidak meninggal. Maka berarti kalau para nabi ini kehidupannya tidak tersangkut paut dengan hal yang sifatnya materi seperti itu. Banyak sebetulnya. Dan Rasulullah SAW sebetulnya punya nama yang banyak Bu. Kata para ulama namanya sudah 300 nama yang Rasulullah SAW. Itu disusun oleh para ulama. Jadi kalau tidak masih nama Muhammad sebetulnya bisa masih nama yang lain.
Ada banyak ya. Kalau sekarang Bapak Ibu sekalian pergi umroh kemudian ke Madinah, nanti mampir ke museum di depan Masjid Nabawi itu ya. Itu ada museumnya, nanti ada museum tentang Rasulullah, itu ada di situ ya. Nama-nama Rasulullah itu gampang di situ. Nama-nama Rasulullah selain nama Muhammad, Ahmad, itu banyak namanya. Ada Al-Kamil, macam-macam. Begitu ya. Ini jadi panjang kita. Jadi tentang Islamofobia yang seperti itu ini masih ada, tapi kita melihat bahwa ini sudah selesai, yang terjadi tinggal resolusi saja. Bagaimana kemarin negara Barat mengakomodir di Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang aturan tentang Islamofobia, ya kan? Tahu ya? Belum lama ini itu diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak boleh ada lagi Islamofobia, termasuk di negara-negara Barat. Ya. Ini salah satu hal yang luar biasa menurut saya. Ya. Nah, cuma Indonesia harusnya meratifikasi aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sehingga masuk menjadi dalam aturan undang-undangan. Kalau jadi ini satu hal yang cukup hanya memang ya, manusia atau generasi yang mengalami itu pasti ya punya memori tersendiri ya. Ya seperti kita yang merasakannya lah. Ya. Saya saat itu ya lagi kuliah, ya, lagi ya masa-masa kuliah, ya kerjaan kita demo tiap hari, demo OTC, demo bom Bali segala macam, banyak. Ya. Saya waktu itu saya diwawancara sama SCTV, ya, SCTV ada di situ, ya, dihadapkan sama Gubernur Sutioso, terus siapa? Pangdam Jaya waktu itu yang jadi gubernur Jawa Tengah siapa ya? Sama Kapolda itu musbidanya kumpul gitu pas kita wawancara. Kita dari mahasiswa itu lagi acara-acara yang demo terhadap kebijakan Amerika, termasuk hal yang terkait masalah kebijakan yang Indonesia sebagai salah satu yang mendapatkan imbas dan dampaknya. Tapi dengan Islamofobia yang dimasukkan, diratifikasi, jadi masuk dalam Perserikatan Bangsa, saya pikir ini salah satu poin yang luar biasa. Dan kedepannya kita punya optimisme besar karena di 10 tahun terakhir ini, ya, agama yang paling besar perkembangannya, termasuk di Amerika dan di Eropa, yaitu Islam. Ya. Dan bahkan generasi ketiga ini bukan hanya orang-orang imigran, tapi sudah menjadi orang-orang asli dari penduduk setempat yang memang memeluk agama Islam. Begitu Bu? Ya. Cukup ya? Iya, cukup Pak Ustaz. Oke, semoga jawabannya bisa dimengerti dan dipahami ya Mam. Ini Ustaz, untuk selanjutnya Ustaz bisa memberikan beberapa pertanyaan ya untuk ibu-ibu yang ada di sini. Kenapa? Mau dikasih ini Bu? 2 saja. Oh ada dua pertanyaan. Ya, ada 2 saja. Apa ini pertanyaan? Ya, persilakan Pak Ustaz. Ya, jangan susah-susah. Gak disangkap kan? Ya, kalau gitu ini aja pertanyaannya Bu. Tadi saya mengerti tingkatan-tingkatan iman. Ya. Siapa ulama yang menyebutkan tingkatan-tingkatan iman ini? Jangan panitia. Ya Bu. Tingkatan iman. Ya, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Harusnya dijelasin yang 10 ini ya. Panjangan. Satu lagi. Satu lagi. Ya, satu lagi Pak Ustaz. Itu udah. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi jelasin itu aja Bu, tingkatan-tingkatan yang dihafal. Maratibul mahabbah atau tingkatan cinta. Ya Bu, siapa? Siapa yang nunjuk? Moderator yang nunjuk? Ya. Ya. Keinginan ya.
Borong. Ya, widat. Cintanya. Mencintai itu cintanya. Isyik. Ayo. Papu. Menghamba. Iya. Khulaf. Iya, betul. Bedanya tatayum dengan ta'abbud tadi apa, Bu? Meredahan. Tingkatannya ya hampir sama ya. Iya. Hanya ta'abbud itu sudah tidak memiliki rasa memiliki untuknya sudah diserahkan untuk orang yang dicintai. Itu makna ta'abbud sebagai bentuk puncak ya, ta'abbud kita atau ibadah. Jadi puncak ibadah itu kita sudah tidak memiliki apa-apa buat diri kita dan diserahkan untuk Allah.